Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis nggak bahas otomotif, tapi bahas pertanian. Soal pupuk ya, pupuk pertanian, obat pertanian yang mahal loh ya. Karena bibit kadang butuh impor, obat butuh impor. Obatnya macam-macam, ada pupuk, ada anti hama. Entah mengapa kok jadi harus impor semua ya. Petani juga walau dibilang pas-pasan ya, kadang pakai obat itu yang harganya mahal sekali. Penulis nggak tahu seberapa mahal, tapi mahal lah ya. Soalnya diomongi wong mahal harganya. Biasanya juga di lahan pertanian juga ada kompetisi gitu ya antara pabrikan. Jadi sales pertanian itu saling beradu gitu. Ada yang ini tak sponsori, bagi loro ya danane ya, beli obatku, kasih tanda, tapi kadang enggak selalu sukses, kadang malah hasilnya ngevlog ya, hasilnya enggak bagus. Yang terutama sih anti hama. Terus kalau anti hama itu ya entah ya, harusnya kan yang cocok itu buatan lokal. Jadi hamanya hama lokal, anti hamanya ya lokal juga. Tapi ya aneh ya, nulis katanya dibilang, oh ini made in Perancis, oh ini made in Jerman. Kok aneh ya, namanya obat hama kok buatannya dari negara yang bukan negara pertanian. Bolah, mungkin penulis salah dengar. Ada juga yang made in Jepang gitu misalnya ya. Ya tentu ya, namanya obat hama itu ada efek samping. Ya efek sampingnya nggak tahu, karena kan ya itu cuma janji dari pabrikan aja. Apakah itu bakal meracuni produknya atau enggak kan kita nggak tahu. Contoh produk yang banyak obat anti hamanya itu produk bawang merah ya, karena mudah sekali rusak oleh hama. Cuma sekarang mungkin sudah bergeser ya, jadi dikasih jaring-jaring ya. Ya tentu mahal juga jaring-jaring itu, karena ya namanya plastik ya, kena sinar matahari terus ya pasti kan cepat rusak juga. Ada yang mungkin sekali pakai, ada yang maksimal 2 kali pakai, kayaknya kayak gitu. Tapi ya itu tergantung dari modalnya ya, cuma yang modalnya besar aja bisa pakai model jaring gitu. Modal besar itu artinya lebih dari 10 juta ya mestinya. Kalau 5 juta masih dianggap modal kecil ya untuk pertanian. Itu juga cuma sawah yang ukuran kecil. Ukurannya gede sih gimana. Selain dari obat hama juga tentu obat kesuburan. Nah kalau obat kesuburan ini kayaknya sudah nggak impor ya, kayaknya. Ada pupuk NPK. Ada juga yang solusi lain-lain. Tapi yang namanya pupuk itu masalahnya ya, kalau pupuk ceritanya beda lagi, bukan soal efek negatifnya, efek sampingnya ke manusianya, ke yang mengkonsumsi. Kalau pupuk efek samping ke tanahnya. Jadi tanahnya itu akan jadi bagaimana? Jadi ya apa ya, selama pembuatan pupuk itu
biasanya pupuk itu diteliti hanya dalam sekali atau 2 kali musim. Jadi hitungan tahunannya pupuk ini dikembangkan selama beberapa tahun gitu ya. Beberapa tahun itu ya antara 2 sampai 3 tahun gitu kira-kira. Nah, efek sampingnya ini sayangnya terjadinya setelah tahun kelima. Nah, gimana itu? Gimana? Masa ya tahu bagian penelitinya apa yang reken gitu loh ya. Karena biasanya setelah 5 tahun pupuk tersebut sudah hilang dari peredaran. Biasanya kayak gitu. Oh, ini bikin tanaman subur, tanaman hebat gitu ya. Sekali dipakai, wah hebat. 2 kali dipakai, wah lumayan. 3 kali, loh kok turun. 4 kali, loh kok turun. 5 kali, loh kok ini dibanding sebelum pakai pupuk ini kok kalah jauh ya. Jadi ada kesempatan toksit. Jadi ya itu ya, istilahnya konsumennya jadi pencobanya apa ya, jadi ini kelinci percobaan ya kalau bahasa Indonesianya ya. Entah kelinci entah tikus, mana yang benar. Nah, setelah itu ya bakal sulit untuk mengembalikan kondisi tanahnya. Wah, maaf ya, penulis mau tes topseed dulu. Ingin tahu topseed itu kembali apa enggak. Ya wis, ini olinya oli Orange yang 20W 50, terus sudah campur minyak goreng dari Rice Bran, minyak bekatul, sudah dicampuri juga dengan oli samping gasoli G1000. Terus balik lagi ke topik ya, menjadikan konsumen sebagai kelinci percobaan ya bukan pertama ini aja ya. Namanya pengembangan juga sebenarnya sulit ya. Penulis penulis punya paman yang bekerja di bagian peneliti pengembangan pupuk gitu ya. Ya mau gimana, karena kondisi tanahnya kan beda ya, kondisi airnya beda, kondisi panas dinginnya cuaca itu juga beda, dan itu semua mempengaruhi. Tapi sekarang ya kebanyakan petani-petani itu katanya sudah wes katek lah ya. Katek artinya banyak rugi, banyak gagalnya ketika terlalu mengandalkan pupuk. Jadi ada gerakan untuk kembali ke masa lalu. Wes gak usah pupuk-pupukan, gak usah NPK atau macam-macam. Wes pakai caranya zaman dulu. Pakai pupuk kandang. Nah, pupuk kandang sendiri juga ternyata rumit ya. Pupuk kandang sendiri ternyata nggak simple, kotoran hewan gitu terus langsung disimpan beberapa saat terus langsung dibuang ke lahan. Enggak ya. Ada metodenya juga. Metode buat kompos ya. Kalau dulu zamannya Pak Harto buat kompos itu banyak ya, disiarkan di TVRI ya. Kalau sekarang wis sembuh, ono enggak sih kok ngonoan. Sekarang lebih banyak sinetron, gosip, berita kayak gitu ya.
Kalau metode-metode cara-cara untuk tanam-tanam itu sembuh si ono apa gak ngerti, nggak lihat TVRI ya. Dan kebetulan di rumah juga terakhir TV-nya juga sulit untuk lihat TVRI. Kalau lihat TVRI sekarang harus lewat online ya, pakai decoder. Wes males beli decoder. Nah, kembali lagi, pupuk kandang itu ternyata macam-macam, caranya macam-macam, untuk buat itu macam-macam, zat yang dipergunakan ternyata ada macam-macam juga. Jadi untuk bikin pupuk kandang itu ya harus pakai zat tertentu ya. Ada jamur opo gitu lah ya, pakai jamur yang bisa bikin pupuk kandangnya itu oke. Pupuk kandang yang oke itu baunya akan harum. Dan ini penulis ngomong pertanian ya, yang pupuknya itu buat sendiri. Pertanian dimana petaninya masih ono hewane lah, masih punya kambing, masih punya sapi. Karena ada petani yang nggak punya kambing, nggak punya sapi kan, nyari kotoran aja susah, nyari kotoran hewan aja susah, ada yang gitu kan. Untuk buat pupuk kandang sendiri ya, itu juga masih harus pakai obat. Cuma kalau untuk obatnya pupuk kandang kayaknya banyak yang buatan Indonesia ya, mereknya macam-macam. Kalau untuk tanaman ya beda lagi. Kalau untuk yang apa di taman, di rumah itu ya, pupuk kandang ada mereknya macam-macam. Walau ya entah itu beneran sih atau enggak, karena kadang lagi-lagi masalah harga, cari apa yang paling murah gitu loh. Jadi ada pupuk kandang yang masih bau kotoran. Wah, repot itu deh. Karena harusnya namanya pupuk kandang itu baunya wangi, nggak bau kotoran lagi. Kalau bau kotoran itu artinya nggak jadi pupuknya gagal. Untuk yang pakai taman ya silahkan perhatikan aja lah ya. Itu soal pupuknya. Nah, kembali ke alam sendiri banyak ya metodenya ya. Selain dari buat pupuk kandang sendiri, tapi juga menghindari penggunaan antiseptik, penggunaan obat-obatan, penggunaan anti hama. Coba pakai bahan anti hama sendiri. Walau ya namanya anti hama ya tetap racun kan ya. Kalau racun ya tetap ada efek samping walau itu bahannya nabati. Karena bahan nabati pun bisa beracun. Nggak berarti kalau bahan nabati itu berarti aman untuk kesehatan. Karena kan ya sama kayak obat lah. Bikin obat itu harus tepat dosisnya. Walau bahannya 100% nabati, seiso jadi racun juga. Kan ada pepatah ya, hal yang bagus pun kalau terlalu banyak jadi tidak baik. Nah, itu ya kendalanya ya. Balik ke alam, balik ke asal itu juga susah. Karena sekarang hamanya juga modern. Namanya hewan ya, katanya itu bisa beradaptasi. Hewan hama yang mengganggu tanaman itu juga obat yang sama terus-terusan, sehingga ya merek obat pun harus ganti-ganti kalau untuk yang mereka mengikuti tren obat hama. Nggak bisa pakai merek yang sama, karena kalau pakai merek yang sama kebal hamanya, nggak bisa dibasmi lagi hamanya. Entah mengapa kalau soal hama itu kok bisa cepat sekali berevolusi ya. Mungkin juga tanaman ya begitu ya, dikasih pupuk sama terus bosen tanamannya,
berikutnya moh wis ndak gelem makanan yang itu lagi. Kebal juga. Repot lah ya, namanya pertanian itu. Jadi orang yang pengalaman itu butuh banyak jatuhnya ya, katanya sih gitu dari yang pakar-pakar itu. Yang sukses itu biasanya orang-orang yang ulet atau yang mau belajar dari yang pengalaman. Dari selain itu juga ada kayak yang alternatif. Mungkin pernah dengar namanya ormus ya, orgon mopo ya, mbuh laopo ya, pecahannya dari orgon energi. Wilhelm Reich mencoba mencari zat yang bisa menghasilkan cahaya biru. Terus caranya macam-macam. Ada yang pakai pipa air gitu ya, air dari sumur, terus diputer-puter, dibuat vortex, pakai magnet. Terus ada juga yang dari air laut. Ada sih yang pengalaman pakai ormus itu, wah ya tanamannya bener-bener jadi subur banget. Kalau di Indonesia yang banyak itu yang dari air laut ya. Jadi caranya sih sebenarnya gampang. Air laut direndamkan terus dikeluarkan, katanya endapan dari air laut itu yang berguna. Entah kalau air lautnya sudah kena bocorannya solar, kena tumpahannya minyak, oli mesin dan macam-macam, kena kotoran, kena orang-orang kan kalau buang sampah sembarangan ya. Laut juga sumbernya dari sungai, orang sering buang sampah ke sungai, di sini macam-macam. Sungai juga dari perumahan pakai sabun, pakai zat macam-macam lah sing beracun. Nah, entah apakah laut yang seperti itu masih sehat ya, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas ada yang buat ormus itu dari air laut, entah laut mana gitu ya. Ada juga yang buat ormus dari laut, bukan laut, dari ladang garam malah ya. Ada kan obat yang dibuat dari ladang garam gitu ya. Ini dari ladang garam, garamnya sakti, hebat, gini, ada kan kayak gitu ya. Nah, kita ngomong yang dari ormusnya saja lah, yang dari laut. Ada yang sampai ngomong, wah iya tanamannya itu jadi bagus. Tapi ternyata itu cuma sekali saja, sekali dua kali. Terus setelah beberapa tahun, setelah digitukan terus mati tanamannya, mati tanahnya. Tanahnya sudah nggak mau dikasih yang lain-lain lagi, karena tanahnya sudah terlalu jenuh ya, terlalu banyak garamnya ya, mungkin ya. Jadi cara yang alternatif, cara yang ajaib pun nggak dijamin bisa sukses. Terus kalau yang seperti di buku fisika gitu misalnya ya, ladang yang di sekitar gunung berapi itu subur. Jadi kena hujan abu itu merupakan suatu berkah untuk ladang pertanian. Ya walau pas lagi hujan abu itu tanaman mati semua karena nggak ada matahari kan saat itu. Daun-daun kena tutupi debu semua, yang otomatis nggak bisa fungsi, daunnya mati ya. Ya tapi kayaknya bener ya kalau lahan gunung berapi itu bikin subur ya. Tanaman udah tumbuh, tinggal ditanam, nggak usah pakai pupuk, nggak pakai apa, langsung dibiarin gitu aja subur sudah. Dan itu emang terjadi. Nah kalau untuk soal tanah
eh, gunung berapi, tanah pasir gunung berapi itu. Anehnya ya, kalau pasirnya ya itu malah sering dijadikan untuk membuat rumput itu tidak bisa tumbuh ya. Aneh juga ya. Di satu sisi ada yang ngomong kalau tanah gunung berapi itu bikin subur tanaman. Di sisi lain pasir gunung berapi dipakai untuk naruh paving, karena kalau pavingannya pakai pasir gunung berapi nggak bisa tumbuh rumput itu. Unik ya, kok berlawanan nggak gitu, nggak tahu lah. Tapi kalau di sisi pertanian gini, sisi tanah ini ada yang namanya terakota. Kalau nggak salah ya, dari Brazil. Jadi terakota itu mengacu pada tanah yang warnanya hitam, yang merupakan bekas penumpukan gunung berapi. Tanah hitam ini mempunyai daya kesuburan yang sangat tinggi sehingga laris ketika dijual untuk bonsai. Bola kayak gitulah kira-kira. Untuk taman, untuk apa-apa, tanah hitam ya. Kalau sini mungkin tanah hitam mau dipakai genteng mungkin ya, dipakai untuk batu bata ya, entahlah. Nah, kalau di luar negeri tanah hitam itu dipakai dijual sebagai tanah yang membantu kesuburan. Ya, penulis mungkin nggak pakai referensi lah, cuma ngomong aja. Kalau penasaran ya silahkan cari sendiri. Tanah subur bekas gunung berapi jenenge opo lah ya. Nah, selain itu ada juga ya gerakan kembali ke asal ya. Asalnya malah kuno banget, dan yang meneliti ini orang Eropa. Kenapa orang Eropa? Ya mungkin karena kayak orang Indonesia itu jarang nyatet ya petaninya ya. Jarang meninggalkan ilmu di dalam bentuk tertulis gitu ya. Cuma dalam bentuk omongan, dan itu pun cuma ke anaknya toh atau keluarganya, nggak ke orang lain. Nah, ini orang Eropa, namanya Victor Schauberger. Victor Schauberger ini dia nyoba mengembangkan pertanian pakai metode-metode yang ya nggak modern. Mungkin bisa dibilang apa ya, unik gitu ya. Karena contohnya untuk membuat tanah subur, dia menggunakan kayak apa ya, kayak campuran dari logam seng, besi, aluminium, sama tembaga kalau nggak salah ya. Itu dibuat jadi kayak bongkahan besar, ditaruh di satu tempat di ladang tersebut. Mungkin lebih cocok kalau disebut Wilhelm Reich ini membentuk semacam energi organ gitu ya. Bagian organiknya pakai tanaman, terus lainnya pakai logam-logam gitu. Katanya ditaruh di satu tempat itu bisa membuat lahan banyak itu jadi subur. Terus satu hal yang menurut dia penting sekali itu adalah, katanya dulu orang itu nggak pakai barang dari besi. Ternyata ya katanya ya, besi itu akan menyebabkan tanah itu makin lama makin mati. Jadi ketika tanah dicangkul, disekop, brojol itu bahasa Indonesia ini apa? Dibajak. Membajak tanah pakai besi itu katanya bisa mematikan. Dan untuk membuktikan itu, dia memperkenalkan copper tool, peralatan bertani menggunakan tembaga. Ya tentu nggak tembaga 100%, mungkin lebih tepatnya adalah kuningan. Dia buat sekop dari kuningan, buat cangkul dari kuningan, buat arit dari kuningan, buat alat bajak
sawah, alat bajak tanah ya dari Kuningan. Dan dia temukan beberapa keunggulan menggunakan alat dari tembaga atau tepatnya Kuningan ini. Yang pertama adalah resistansi tanah berkurang. Jadi menggunakan bajak, menggunakan sekrop, menggunakan cangkul dari Kuningan itu hambatan tanahnya sangat sedikit. Jadi mudah sekali untuk mencangkul tanah, untuk menyekop tanah, untuk membalik tanah. Sangat mudah sekali. Nariknya nggak berat. Untuk bajaknya juga begitu, nggak berat. Terus yang ia amati kemudian adalah hama berkurang. Hama berkurang ini terutama untuk hama-hama yang kayak bekicot gitu ya, macam-macam ya. Dan ini juga tentu populer di yang tanam-tanam di rumah, yang tanam pribadi. Itu katanya juga cocok sekali kalau pakai alat dari tembaga dari Kuningan ini ya. Terus habis itu selain hama berkurang, gulma juga berkurang. Anehnya itu ya, gulma. Jadi ternyata tanaman hama itu cara hidupnya beda dari tanaman yang untuk konsumsi ya, kayaknya seperti itu. Jadi hama itu ternyata tanaman gulma itu tanaman yang mengganggu tanaman utama itu sepertinya hidup dari energi yang kurang baik, kayaknya seperti itu. Jadi mungkin ya itu tergantung kondisi ya, keajaiban alam. Jadi ketika suatu tanah itu dalam kondisi yang buruk, maka tanaman tipe tertentu yang akan tumbuh, yang kemudian akan membuat tanah ini akan menjadi lebih subur, yang kemudian bisa jadi tempat hidup tanaman yang lebih bisa untuk konsumsi. Mungkin seperti itu. Nah, dari sini juga sudah sudah banyak ya peningkatan, sehingga hasilnya ya tanahnya jadi makin subur karena pakai copper tool. Terus ya karena makin subur itu hasil panen jadi makin banyak. Nah, untuk membuat misalnya paritnya cangkulnya, pakai alat tanamnya itu jadi tajam, dia juga nggak menggunakan asahan ya. Dia membuat tajam ujungnya itu dengan di palu, dan palunya juga dari kayu. Palunya yang untuk memukul menajamkan itu dari kayu, yang bagian alasnya juga dari kayu. Dan ternyata dengan seperti itu tajamnya bisa lebih terjaga. Aneh ya, tapi ya ceritanya seperti itu. Yang berikutnya adalah airnya. Nah, kalau untuk air, Victor Schauberger ini memperkenalkan model vortex ya, pipa saluran yang vortex, sehingga air itu mudah mengalir ke lewat pipa tersebut daripada metode biasa. Air dibuat berengguk-rengguk gitu ya, tempat lewat airnya, sehingga air itu selalu menimbulkan pusaran ketika lewat bagian tersebut. Dan dengan seperti itu rupanya airnya jadi lebih hidup juga. Nah, terus cuaca tentunya ya. Kalau cuaca, Victor Schauberger nggak pakai, yang pakai cuaca itu ya Wilhelm Reich pakai Cloudbuster.
Tapi Cloudbuster ya sayangnya sudah hilang apa jenengnya, metodenya. Yang penulis tahu sekarang ya cuma Cemenite saja yang bisa membantu ya. Harusnya sih Orgonet juga, tapi sayang resep Orgonet sekarang lebih difokuskan untuk energi metafisiknya, bukan energi fisiknya. Ya sudah apa ya, beberapa orang lah ya, hujan itu jadi lebih sering. Rumah penulis dan kantor penulis ini juga termasuk yang hujannya lebih sering dari misalnya di Murasih yang apa, terminal Purabaya itu. Terminal Purabaya itu termasuk daerah yang paling jarang hujan walau sekarang musim hujan. Kayak contohnya beberapa hari yang lalu ya. Oh kemarin ya, kemarinnya lagi ya, hari Senin itu sini hujan, jalan Buasah kuyup, di Murasih kering, sama sekali kering. Dan Cemenite juga bisa dipergunakan seperti halnya Ormus. Kan Ormus itu membuat air itu jadi lebih baik dengan bantuan vortex dan magnet ya. Nah kalau Cemenite tinggal ditaruh aja ke apa jenenge, selangnya. Dulu penulis pakai tembaga kan, Victor Schauberger memperkenalkan cara memutar air kan. Memutar airnya penulis pakai tembaga. Pasang tembaga, sisane selang AC ya. Sisanya selang AC, pipa tembaganya itu dipasang di selangnya. Tembaga sisanya pipa AC ya. Terus penulis pasang di selang air. Terus dibuat air yang keluar itu berputar dengan ya ngotak-atik tembaganya di bengkok-bengkokin gitu kan ya. Hasilnya apa? Saat itu tanaman di rumah penulis itu masih banyak. Bagian parkiran motor sekarang itu masih tanaman tok. Yang terjadi adalah hampir semua tanaman, ya mungkin semua tanaman itu daunnya jadi 2 kali lebih besar, tumbuhnya jadi 2 kali lebih tinggi. Tanamannya sih ya tanaman taman ya, tanaman taman, kalau bunganya kalau buahnya ya, jadi 2 kali lebih tinggi di rumah penulis itu. Terus sampai akhirnya penulis kemudian nemu resep Cemenite yang benar, pakai Cemenite, ditaruh di selangnya. Hasilnya bagaimana? Jadi makin besar lagi, jadi 2 kali lagi tumbuhnya itu. Jadi dibanding asalnya tumbuhannya jadi 4 kali lebih besar. Jadinya unik ya. Kalau misal istri dikasih tanaman sama tetangga, tanaman punya tetangga itu tetap kecil, begitu sampai yang di rumah tanamannya dikasihnya jadi ukurannya 2 kali lebih besar tanamannya. Kelihatan mata sekali kalau yang ditanam di rumah itu daunnya jauh lebih besar. Ya wes lah, seperti itulah ya untuk pertanian. Moga-moga enggak sumpah dengerin. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.